Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Sabat atau Sabtu 29 Oktober tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Kasih Allah Dijanjikan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada pagi ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita dengan judul Kasih Allah Dijanjikan. Dan ayat firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Sekali lagi 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Meski kasihnya ditolak oleh hati yang keras, ia kembali memohon dengan permohonan yang lebih mendesak. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kuasa kemenangan kasihnya memaksa jiwa-jiwa itu supaya datang. Kristus akan memberikan kepada para juru kabarnya undangan kasih yang sama dengan yang dipunyainya dalam mencari orang yang tersesat. Kita tidak sekedar berkata, marilah. Ada orang yang mendengar panggilan itu, tetapi telinga mereka terlalu tuli untuk menerima maknanya. Mata mereka terlalu buta untuk melihat sesuatu yang baik yang tersedia bagi mereka. Banyak orang menyadari kemerosotannya. Katanya, saya tidak layak untuk ditolong. Biarkan aku sendiri, tetapi para pekerja tidak boleh berhenti. Dengan kasih yang lemah lembut, peganglah orang yang putus asa dan yang tidak berdaya. Berikanlah keberanian kepada mereka, pengharapanmu, kekuatanmu. Dengan keramahan, ajaklah mereka datang. Jika hamba-hamba Allah mau berjalan dengan dia dalam iman, ia akan memberikan kuasa kepada pekabaran yang disampaikan mereka. Mereka akan diberi kesanggupan untuk menyatakan kasihnya dan bahayanya bila menolak rahmat Allah, sehingga orang akan tertarik untuk menerima Injil. Kristus akan mengadakan mujizat-mujizat kalau saja manusia mau melakukan bagiannya yang diberikan Allah dalam hati manusia. Suatu perubahan besar akan terjadi seperti belum pernah terjadi pada generasi-generasi yang silam. Melalui perantaraan tenaga-tenaga manusia yang bekerja sama dengan ilahi, banyak orang yang terbuang akan ditarik dan dalam pengembaliannya akan berusaha untuk memulihkan peta Allah dalam manusia. Ada orang yang memiliki sedikit kesempatan yang telah berjalan dalam jalan yang salah sebab mereka tidak mengetahui jalan yang lebih baik lagi, yang kepadanya sinar terang akan memancar. Banyak orang akan datang dari kesalahan dan dosa yang paling besar dan akan mengambil tempat orang lain yang telah mendapat kesempatan tetapi tidak menggunakannya. Jadi saudara, kasih Allah itu telah dijanjikan. Kita telah pelajari pelajaran kita bahkan sepanjang tahun ini. Kita telah mempelajari betapa besar kasih Allah. Tidak hanya teori, tidak hanya diucapkan, tetapi itu dipraktekan. Dan paling tinggi praktek kasih Allah adalah ketika Yesus mati. Dia berkorban untuk kita. Tidak hanya sampai di situ. Kalau Yesus mati dan dia mati tidak pernah dibangkitkan, maka sia-sia pula adanya. Tetapi ketika Yesus mati, Yesus dibangkitkan. Dan apa semua yang telah dijanjikannya, itu digenapinya. Dan ketika dia bangkit, dia pernah berkata, akulah kebangkitan dan hidup, semua itu akan terlaksana. Jadi kasih Allah telah dijanjikan kepada kita. Oleh karena itu, ketika kita dipanggil untuk melayani dia,
Kita mau pergi melakukan kebaikan kepada orang lain. Kita mau pelihara iman kita sama seperti Rasul Paulus. Kita pergi dengan tidak rasa takut. Bahkan kita mau beritahukan kepada anak-anak kita, kepada orang lain di sekitar kita. Dengan keberanian itu, sesungguhnya yang mendorong kita adalah karena kasih Allah itu. Jadi, saudara, seperti Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau engkau mengasihi aku," karena itu dasarnya. Kita menurut Tuhan, kita menurut hukum Tuhan. Itu karena dasarnya kita mengasihi Dia. Jadi tanpa kita mengasihi Dia, kalau kita tidak didorong oleh kasih Yesus, maka kita mungkin melakukannya hanya karena tuntutan. Kita merasa itu sebagai perlu dilakukan. Atau kita harus melakukannya. Kita akan terbeban dengan itu. Kalau kita menuruti hukum, karena kita takut kepada Tuhan, karena kita perlu lakukan karena kita orang Kristen, maka kita akan terbeban melakukannya. Kalau kita melakukannya dengan penuh kasih. Saya pernah berikan contoh di sini, di khotbah kepada jemaat, ketika istri saya bertanya kepada anak kami yang tertua, Emily sayang mama? Dan ketika Emily berkata dia sayang mama, lalu mamanya melanjutkan, boleh minta bantu? Maka dia akan dengan sangat cepat untuk melakukannya. Karena dasarnya adalah dia sudah mengatakan dia sayang mamanya. Demikian pula kita dengan Tuhan. Ketika kita berkata kita sayang kepada Tuhan, apa saja yang Dia kehendaki, kita akan lakukan. Jadi mari saudara, lakukanlah semua pekerjaan pelayanan, pekerjaan Tuhan, apapun yang kita lakukan. Bukan cuma soal pekerjaan Tuhan, pekerjaan kita di rumah tangga kita, di perusahaan, di mana kita bekerja atau di mana tempat kita bekerja. Kita mungkin bawahan dan kita punya bos. Kalau kita melakukannya dengan kasih, dengan sayang, maka itu semua akan berdampak. Kita akan melakukannya dengan sukacita, dengan senang hati, tanpa beban. Kita melakukannya, pekerjaan itu berat. Tapi kita sudah lalui dan ketika sudah lalui kita heran, wah kenapa saya sudah kerjakan ini? Dengan mudah saya kerjakan, padahal pekerjaan itu berat. Karena kita melakukannya dengan senang hati, dengan rasa syukur, dengan rasa kasih, dengan rasa cinta. Maka dasarnya adalah ketika kita mencintai Tuhan, kita akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah pekabaran ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Dan di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kita, di hari-hari yang akan datang. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang begitu indah. Bahwa kalau kami mau melakukan untuk Tuhan, melakukan pekerjaan setiap hari kami, didasari atas kasih kami, atas cinta, maka kami akan melakukannya dengan penuh sukacita tanpa beban. Memang ada beban pekerjaan kami, tapi itu akan dilewati dengan begitu mudah oleh karena dasar cinta kepada Tuhan, dasar kasih, dan pekerjaan yang berat sekalipun terasa ringan. Terima kasih pekabaran ini meteraikan di hati kami. Berkati kami sepanjang Sabat ini dalam ibadah, kami boleh menikmati berkat Sabat sebagaimana Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, Yesus pergi ke rumah ibadat, hendak berdiri dan membaca dari Alkitab. Kiranya kami boleh mengikuti perbaktian hari ini dengan penuh sukacita. Berkati semua pendengar renungan pagi, di mana saja berada. Kasih Allah menyertai kami semua. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran pagi ini. Selamat hari Sabat, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.